Kami dari kelompok 1 Psikologi Sosial akan menjelaskan tentang masalah interaksi sosial yang ada di Pasar Sihita. Saya Berlian Siregar akan membahas interaksi sosial yang ada di pasar. Saya Sri Wahyuni Rangkuti akan membahas tentang masalah yang ada di pasar. Saya Sajula Tersyaburu Ginting akan menyimpulkan semua materi. Selamat menyaksikan. Situasi sosial adalah suatu hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sementara interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dengan namanya manusia atau saling membutuhkan. Jadi, di sini atau di kelompok 1 kita akan membahas tentang situasi sosial dalam pasar. Sebagai yang kita ketahui, di pasar kita membutuhkan atau semua yang kita perlukan pasti ada di pasar. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita sangat membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidup kita. Contohnya di pasar banyak penjualan sandang, pangan, dan lain-lain. Jika kita memerlukan sandang, karena kita ketahui bahwa kita adalah manusia, kita sangat memerlukan sandang tersebut agar kita seperti ini. Karena apabila kita tidak memakai sandang, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Nah, seterusnya juga, kita juga perlu nutrisi. Jadi, di pasar kita dapatkan hal tersebut. Jadi, situasi yang ada di pasar itu adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lain yang bisa dikatakan adanya jual beli antara dengan pedagang dan pembeli. Jadi, disinilah kita bahas tentang interaksi sosial ini. Dan seterusnya, sebagai yang kita ketahui bahwa dahulunya kita itu menggunakan barter, karena di dalam pembahasan ini sangat berkaitan dengan pasar. Dulu nenek moyang kita menggunakan barter. Apabila kamu mempunyai satu barang, contohnya saja beras, dan si B mempunyai susu, jadi itu akan dibarterkan karena saling memerlukan. Si A memerlukan susu, si B memerlukan beras. Dan selanjutnya itu lambat laun akan terjadinya teknologi canggih dan adanya yang dinamakan mata uang. Dan mata uang itu menggeser setelah tergesernya cara-cara barter ini menjadi adanya nilai mata uang. Jadi ini juga akan menjadi terjadinya karena perkembangan zaman dan adanya peristiwa jual beli yang dilakukan apabila kau mempunyai barang dan si B mempunyai uang, dia dapat membeli suatu barang yang dia inginkan. Contohnya pangan dan lain-lain. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh saudari Sri Wahyuni. Saya persilakan. Saya akan menambahi sedikit tentang interaksi sosial yang diberikan oleh saudari kita Berlian, yaitu interaksi sosial juga yang ada di pasar. Terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Setelah ada tawar-menawar tersebut, terjadilah kesepakatan berapa harga cabai, kentang, tomat, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu terjadilah interaksi, dia membeli, dia sudah sepakat dengan harga. Mungkin itu saja tambahannya. Dan kemudian di dalam pasar itu ada masalah-masalah yang ada di dalam jual beli, interaksi di antara pasar, antara penjual dan pembeli. Yang banyak di sini masalahnya tersebut terdapat kepada pedagang. Contohnya banyak pedagang yang curang dalam timbangan. Terkadang dia timbangan itu bisa disetel, diputar. Terkadang dia memutar bagaimana agar timbangan itu sedikit, tapi timbangannya tetap garong. Kemudian ada namanya kerugian. Kerugian itu dialami juga oleh pedagang. Kerugian tadi itu dialami oleh penjual.
buah, menjual apel, dia membuat di atas itu yang bagus-bagus dan di bawah itu yang busuk-busuk. Itu adalah kecurangan dan yang akan dialami kerugian oleh pembeli. Jadi yang ketiga itu adalah melonjaknya harga. Misalnya kan sama-sama kita ketahui harga cabai itu kan sering melonjak, bahkan ada 100.000 per kilo di kampung-kampung saya apalagi. Baru itu adalah masalah-masalah yang ada di pasar. Kesulitan itu akan berdampak kepada penjual dan pembeli, terutama pembeli tentunya. Tidak semua orang memiliki penghasilan yang sama dan tidak semua orang bisa membeli cabai dengan harga mahal, tomat, kentang, apalagi bawang. Jadi ini telah ada COVID-19 ataupun corona. Pada masa pandemi ini, banyak interaksi sosial yang terhalang antara keluarga, tidak bisa berkunjung, teman tidak bisa saling diskusi, belajar online, tidak bisa bertatap muka dengan dosen, dan itu mengurangi penghasilan bagi masyarakat, misalnya apalagi terutama masyarakat kecil yang bekerja sebagai petani, buruh, nelayan, menderes dan sebagainya. Juga berpengaruh terhadap, mungkin itu hanya berpengaruh sedikit kepada orang-orang besar yang kita ketahui. Jadi di sini mungkin inilah dampak yang terjadi kepada kita dan kita bisa melihat di pasar berkurangnya pembeli akibat mungkin penghasilan yang tidak ada, akibat PHK, dan banyak lagi. Karena adanya istilah social distancing ataupun jaga jarak. Jaga jarak ini kan terjadi karena akibat COVID, tidak boleh bersalaman, harus pakai masker. Karena saya tidak bisa pakai masker, jadi mohon maaf. Jadi itu terjadi karena itu sangat berdampak kepada kita mahasiswa. Kita tidak bisa belajar, kadang kita tidak mengerti apa yang kita pelajari. Dan ini juga berkaitan dengan pembahasan kami tentang interaksi sosial yang ada di pasar. Berkurangnya interaksi, sebetulnya sih tidak berkurang, hanya sekolah saya yang dikurangi. Sebetulnya ada pasar tetap ramai seperti kita lihat di Sagumpal, banyak orang yang terjadi interaksi. Cuman itu berkurang bukan karena corona ataupun jaga jarak, itu berkurang karena tidak adanya penghasilan. Jadi orang-orang tidak tahu belanja dengan apa. Kadang dia di PHK, orang tuanya hanya buruh dan buruh itu di PHK. Jadi yang membuat pasar itu sunyi sebetulnya bukan pandemi menurut kami, tapi kurangnya penghasilan. Dia tidak bisa belanja, mungkin hanya bisa belanja ke warung-warung kecil. Mungkin cukup sekian dari masalah-masalah pasar yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya Jula Tersia Boru. Terima kasih. Sini saya akan menambahi sedikit dari penjelasan saudari Sri Wahyuni, di mana tentang interaksi sosial di pasar itu dihambat oleh situasi COVID yang sudah melanda dari 2019 yang terjadi sampai sekarang, sampai tahun 2020 ini. Dan begitulah, karena adanya pandemi ini, banyak interaksi sosial yang tidak terjadi secara langsung. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang telah dijelaskan, yaitu interaksi sosial itu sebaiknya kita lakukan secara langsung supaya khususnya kita warga Indonesia yang dikenal dengan ramah tamah orangnya, dan karena adanya COVID-19 ini kita menjadi jarang melakukan interaksi sosial antara seperti kami yang lagi kuliah, antara siswa dan dosen, dan begitu juga yang terjadi di pasar yang dapat kita ketahui dan dapat kita lihat di pasar yang sangat kalau sekarang kita bisa lihat pasar itu udah agak sepi. Kenapa? Karena sudah banyak jasa-jasa online yang bisa kita pilih dengan melalui aplikasi-aplikasi yang langsung diantar ke lokasi kita. Ini dapat mempengaruhi antara interaksi sosial antara. Ini dapat mengurangi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu kita dapat menjaga kesehatan dari kita dapat menjalani atau melangsungkan
protokol kesehatan yang telah disahkan oleh pemerintah, di mana tidak bisa berjabat tangan langsung dan berkomunikasi secara tatap muka, dan kita dapat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih sering bersama keluarga, karena seperti saya kan kuliah di luar kota. Jadi saya bisa, karena adanya perkuliahan daring ini, saya pulang ke kampung dan bisa berkumpul dengan keluarga saya. Dan juga kita dapat melihat dulu kalau kita lihat di kota, macet di berbagai penjuru jalan, dan setelah dilaksanakan PSBB ini, macet di setiap kota sekarang berkurang. Jadi polusi yang dulunya semakin meluas, jadi sekarang tidak terlalu parah lagi. Jadi hanya ini yang dapat saya jelaskan. Situasi sosial yang ada di pasar Sini Tambang.